Tayyib, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Babu aqsamil kalam. Bab tema menjelaskan tentang pembagian kalam. Maksud pembagian kalam di sini adalah pembagian juzuk kalam. Artinya dalam sebuah kalam itu terdiri dari beberapa kalimat. Dalam sebuah jumlah itu terdiri dari beberapa kata. Seperti yang kita sepakati sebelumnya, apabila saya menyebutkan kalimat, maka sama dengan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah kata. Jadi sebuah kalam itu terdiri dari beberapa kata atau kalimat. Jadi maksud aqsamul kalam di sini pembagian juzuk kalam, pembagian komponen-komponen yang disusun atau dikumpulkan sehingga membuat sebuah kalam, sehingga terbuat sebuah kalam. Wa aqsamuhu thalathatun ismun wa fi'lun wa harfun jaa lima'na. Dan pembagian juzuk kalam, hu-nya di situ kembali kepada kalam. Nah, nanti kita akan belajar tentang marji'ud domir, pengembalian domir. Hu-nya kembali kepada kalam. Thalathatun, ada 3. Jadi juzuk kalam dari kata, dari kalimat-kalimat bahasa Arab yang sangat banyak itu kembali hanya kepada 3 juzuk saja. Apa itu juzuk yang dimaksud? Ismun, juzuk tadi komponen ya maknanya. Ismun wa fi'lun wa harfun jaa lima'na. Yang pertama isim, yang kedua fi'il, yang ketiga huruf yang mempunyai makna. Kenapa ada qaid ja'a li makna, bukan harfun saja? Karena harfun di sini terbagi menjadi 2. Ada huruful mabani, ada huruful ma'ani. Huruful mabani itu maksudnya adalah huruful hijaiyah. Adapun huruful ma'ani adalah huruf yang mempunyai makna meskipun hanya terdiri dari 1 huruf. Contohnya A, hamzatul istifham, mempunyai arti apakah. Itu huruful ma'ani. Sedangkan huruful hijaiyah dari alif sampai hamzah atau sampai ha, di antara huruf-huruf hijaiyah tersebut ada yang bisa dimasukkan ke dalam huruful ma'ani, ada yang tidak bisa dimasukkan ke dalam kategori huruful ma'ani. Baik, kita telah satu persatu. Apa itu isim? Apa itu fi'il? Apa itu huruf? Aqsamul kalam. Sebelum lebih jauh, aqsamul kalam tadi kita jelaskan kembali. Kita kaitkan dengan contoh. Contohnya adalah akala Zaidun fil fasli. Akala Zaidun fil fasli maknanya Zaid makan di dalam kelas. Nah, Zaid makan di dalam kelas seperti penjelasan yang sebelumnya, yaitu yang namanya kalam harus sempurna 4 syarat dan mufid diantaranya. Dapat dipahami oleh lawan bicara. Zaid makan di dalam kelas. Nah, itu dapat dikatakan sebagai kalam. Kenapa? Karena sudah memenuhi 4 kriteria dari pembahasan yang sudah kita bahas sebelumnya. Akala itu kalimat, Zaidun itu kalimat, fi itu kalimat, al-fasli itu kalimat. Kita sudah ketahui ya apa itu kalimat. Kalimat itu kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia artinya kata. Apa itu kata? Kata adalah susunan dari beberapa huruf dikumpulkan menjadi satu sehingga menghasilkan sebuah makna. Itu kata. Sama dalam bahasa Arab. Huruf hijaiyah disusun, zai,
alif, kaf, lam disusun menjadi satu, akala. Nah, ketika dicari di kamus ternyata akala artinya makan. Oh, berarti dia adalah kata. Akala kalimat, Zaidun kalimat, fi kalimat, al-fasli kalimat. Nah, dikumpulkan semua kalimat-kalimat tersebut, maka hasillah kalam, hasillah jumlah. Lalu muncullah nanti ketika kita belajar untuk mengenali kalimat atau untuk memahami aqsamul kalam, maka muncullah kalimat apa. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, maka otomatis kita harus mempelajari tentang aqsamul kalam, pembagian juzuk kalam. Baik, pembagian juzuk kalam yang pertama yaitu isim. Isim secara umum yang kita pahami, yang dapat kita pahami secara mudah, bisa kita artikan secara langsung bahwa isim itu adalah kata benda. Apa itu kata benda? Oh, papan tulis kata benda. Pulpen kata benda. Itu untuk lebih mudahnya dipahami oleh anak-anak kecil. Apa itu isim? Kata benda. Oh, berarti pulpen kata benda atau bukan? Oh, kata benda. Berarti dia termasuk isim. Nah, apa makna isim itu sendiri dalam ilmu nahwu? Isim adalah makna fi nafsihi, kalimat yang mempunyai makna sendiri. Contohnya papan tulis. Ketika disebutkan kata papan tulis, maka kita sama-sama tahu papan tulis adalah alat yang digunakan untuk menulis dengan menggunakan whiteboard atau papan tulis, atau menggunakan dengan menggunakan kapur tulis. Makna fi nafsihi. Nah, adapun isim ternyata bukan hanya kata benda saja. Isim di situ bisa ismu insanin, Zaidun, ismu hayawanin, nama hewan atau nama jenis-jenis hewan, ismu jamadin, nama benda. Jadi yang namanya isim itu cakupannya luas, bukan hanya kata benda saja. Nama manusia, Zaidun, Muhammadun, Bakrun, itu termasuk isim. Hayawanun, jenis hewan, Bakaratun, Kirdun, Kalbun, Kittun, itu termasuk isim. Jamadun dan lain-lain, nama-nama benda. Fi'lun, kata kerja. Nah, ini lebih gampang lagi ya. Artinya apa? Setiap kata yang menunjukkan perbuatan, maka itu termasuk kata kerja. Dan bedanya antara isim dan fi'il, kalau isim mempunyai makna sendiri, titik. Sedangkan fi'il mempunyai makna plus ada makna waktu, makna masa. Nah, fi'il apabila dikaitkan dengan masa, maka terbagi menjadi 3. Ada fi'il madhi, ada fi'il mudhari, ada fi'il amar. Fi'il madhi adalah fi'il yang waktunya menjelaskan kepada masa lampau. Contohnya kataba. Sedangkan fi'il mudhari adalah fi'il yang menjelaskan waktu terjadinya perbuatan tersebut, masa sekarang atau sedang terjadi, atau masa yang akan datang akan terjadi. Yaktubu, dia sedang menulis atau dia akan menulis. Yang ketiga, amar, akan datang. Uktub, akan datang. Kenapa akan datang? Karena perbuatan tersebut terjadinya setelah ada perintah. Nah, jadi ketika kita mengucapkan uktub, orang itu belum menulis. Setelah kita ucapkan, maka orang itu menulis. Yang ketiga, harfun, kata bantu. Artinya kata bantu. Arti kata bantu di situ maksudnya, apabila dikaitkan dengan kaidah nahwu, huruf adalah kalimat yang mempunyai makna. Tapi mempunyai maknanya tersebut dapat dipahami secara jelas, harus ditambahkan isim atau fi'il. Contohnya ila. Ila, ke, dapat dipahami, tapi belum bisa menjadi kalimat yang dipahami secara jelas. Ke mana? Ila suki, ke pasar, baru jelas orang yang diajak bicara, paham. Nah, apabila dikaitkan dengan fi'il, punya makna. Fi'il artinya ditambahkan, didampingkan atau dimasukkan dengan kalimat fi'il. Lam yajlis, lam, belum, orang masih belum paham. Apa itu belum? Yajlis, dia belum duduk. Nah, terima kasih. Mungkin sampai situ penjelasan tentang aqsamul kalam. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.